حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة جميع الأولياء والشهداء وسلم جميع مشايخنا المعلمين صلى الله عليه الإمام جيد الدين الملك علي سند الأنسان الشيخ وقال ساتر أهل سند بسم الله بين أمهاتنا جميع رسول سمعنا من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد به قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين على شيخنا بشير المنهج بذلك يعلم أن من سجد سهوا أو جهلا وإمامه بالقنوت لا يقتد له بما فعله فيلزمه العرض للاعتدال إن فرق الإمام أخذا من قولهم أغزنا سلام الإمام فقام ثم علم بقيامه أنه لم يسلم لازمه قعود ليقوم منه ولا يسقط عنه بنية المفارقة وإن زازل لأن قيامه قال قوان ثم لو أتم جاهلا لقام به فيعيده ويسجد للسهو. Dengan demikian itu diketahuilah bahwasanya orang yang sujud karena ia lupa atau karena ia pada tahu sedang imamnya di waktu itu baca qunut, niscaya tidak dihitung baginya apa yang diperbuatnya, maka wajib kepadanya si makmum kembali berdiri i'tidal sekalipun ia berniat mufarakah kepada imam, karena mengambil daripada kesimpulan perkataan mereka jikalau menyangka oleh salamnya imam maka berdirilah imam sematahui ia pada berdirinya bahwa imam maka berdirilah ia. Kalau menyangka ia akan salamnya imam kemudian berdiri ia kemudian mengetahui pada berdirinya itu bahwasanya imam tidak salam, wajiblah akan dia boleh berduduk supaya berdiri ia daripadanya imam tidak gugur daripadanya niat mufarakahnya sekalipun harus, karena berdirinya itu jatuhlah seperti pekerjaan sia-sia. Nah, adanya seseorang yang jadi makmum, nah ini, nah ikutlah ia kepada imam di waktu imam qunut dia lupa, sujudlah ia di waktu ia sujud berniatlah ia mufarakah dengan imam karena sudah terlanjur sujud sekarang imam membaca qunut. Maka disebut oleh beliau bahwa perbuatan sujudnya itu sia-sia, wajib dia mengulang untuk i'tidal karena mengikut imam. Percontohannya, jikalau seseorang menyangka imam salam, berdirilah ia setelah imam salam untuk menambah satu rakaat sekalinya, kada salam belum, wajiblah kepada orang itu untuk berduduk supaya berdiri setelah imam salam, tidak jatuh hukum niat mufarakahnya sekalipun harus berniat mufarakah, karena di waktu berdirinya itu hukumnya jatuh seperti perbuatan sia-sia. Makmum ia wajib mengikut imam, tapi ia lupa bahwa imam qunut, kemudian di waktu ia sujud karena lupanya tadi maka berniatlah ia mufarakah karena ia tidak mau kembali mengikut imam.
niat mubarakahnya itu walaupun harus tapi tidak sah karena tidak ada kasat anjing hajat itu lupa. Nah, sehingga wajiblah ya berdiri tidak ikut kunutnya imam. Sujudnya itu dibilang perbuatan sia-sia walaupun berniat mubarakah, karena di awal waktu hendak sujud itu ada niat. Nah disitulah lalu lupa ngadamnya, bukan berniat mubarakah. Sudah melihat imam berdiri lalu berniat. Nah niat mubarakahnya itu walaupun harus tetapi terbudi daripada perbuatannya, terdahulu perbuatan, maka wajiblah ia ikut imamnya. Jikalau ia di waktu awal rukuk kemudian i'tidal, di waktu i'tidal imam baca qunut ya bersing haja mubarakah, nah itu boleh. Ini orang lupa aja. Amin sama law atau menjahilan laga. Dari sanalah jikalau meneruskan orang jahil dari laga maka rakaat itu sia-sia. Nah, tabihi fayu'idu, wajib menambahi karena selesai imam salam. Wa yasjudu lisahwi, ya sujud lisahwi karena lupa. Bima idza lam yufariqu inda zaka alima imam fi qunut wadihun. Berbeda apabila ia berniat mubarakah berdahulu karena ia ingat atau tahu imam baca qunut, ia berniat mubarakah dengan imam kemudian ia sujud wadihun, itu jelas. Anahu yaudu ilaihi wa fi sajati ula ada li tidak sejamal imam afi ma ba'dahu alladhi yazharu anhu yattabi'uhu. Kalau nyata apabila seorang berniat mengikut imam ya ikutlah kepada imamnya itu. Kalau imam baca maka imam meneruskan baru kita berniat mubarakah. Ayati birakatin ba'da salam imam, entah ya menambah satu rakaat sudah salam imam, selesai masalah itu apabila ia meneruskan niat mubarakah. Nah, niat mubarakahnya itu dalam keadaan lupa. Kalau qadim man khilafihi qauluhum law rafa'a ra'sahu min as-sajdati ula qabla imami zanan law rafa'a atau bisani zanan ana imam fiha thumma banana fil ula lam yusabbahu julusuhu ala sajadati tsaniyah yatabi'ul imama ay fa illam ya'lam dzalika illa wal imam qaimun aw jalisun tabirakatin ba'da salamil imami. Tidak ada perbedaan pada permasalahan berkaitan mereka jika bangkit seseorang mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama sebelum imamnya, imam belum masih sujud, ia bangkit sujud karena ia menyangka bahwa imam sudah bangkit dan mendatangkannya akan sangkanya yang kedua imam padanya. Datangkannya dengan sujud yang kedua bahwa imam masih sujud, dikiranya sujud kedua, kayak duduk, tak duduk sujud pulang. Saya tidak dihitunglah baginya. Kemudian nyatalah bahwasanya imam baru satu kali sujud. Saya kada dihitung baginya duduknya dan tidak dihitung juga sujud yang keduanya. Mengikutlah ia akan imam. Jika ia tidak mengetahui seperti itu, kecuali imam sudah berdiri atau berduduk, niscaya ia mendatangkan dengan satu rakaat sesudah salamnya imam. Karena permasalahan di waktu sujud ada melihat perbuatan imam, di waktu itu mungkin karena terdengar suaranya. Maka si makmum walaupun dia sudah dua kali sujud tetap ia mengikut imam. Apabila makmum sujud pertama kemudian berduduk, kemudian sujud lagi kedua, ternyata imam sudah berdiri,
imam sudah duduk. Niscaya kada hitung rakaatnya itu. Maka ia setelah imam salam menambahi 1 rakaat. Karena perbuatannya tidak ada makna kasab rukun. Perbuatannya zina, menyangka si imam, menyangka imam seolah ia mengikuti imam dan kita salah. Rakaat nam ia kerjanya itu ada dihitung setelah imam salam baru dihitung kurang 1 rakaat. Kharaja bi qawli yatalabbas fardin ma idza lam yatalabbas bihi ghairu ma'mumin fayudu nasinat ban qabla intisabi aw tajabati asjudil sahwi garabal qiyam bi sarta tashahhud abla hadir rukub bi sarta tarkil qunut. Keluar dengan permasalahan perkataanku oleh pengarang telah memperbuat ia dengan nang fardu sesuatu atau barang yang tidak memperbuat ia dengan ia selain makmum. Imamnya kada memperbuat itu tapi makmum yang memperbuatnya, maka maulanglah oleh orang yang lupa sunnah sebelum ia bangkit atau meletakkan ia dahinya, dan sujudlah bagi lupa jika ia hampir berdiri pada gambaran orang meninggalkan tasyahud atau telah sampai kepada rukuk, ada gambaran orang meninggalkan qunut. Kalau ta'amala ghairu ma'mumin, ini orangnya sembahyang sendiri, ada makmum lain pada mengikut imam, dia sembahyang dengan sendiri lupalah ya baca ayat awal tapi belum lagi berdiri betul. Belum sempat berdiri betul, hanya bangkit aja, duduk kembali, ada apa-apa nih. Tapi apabila sudah hampir kayak berdiri, sujud sahwi, kalau kembali. Orang yang ketinggalan kuno, ya sudah mau sujud sampai kepada batas rukuk, tapi sembahyang sendiri, maka kembali ya cagat lalu baca qunut. Allah ta'amala ghair ma'min tarkahu fa'ala aliman amidan batalat salatuhu. Jikalau bersengaja oleh orang yang sembahyang sendiri lain makmum saya meninggalkannya, maka kembali ia mengetahui bersengaja saya batal sembahyangnya yang qaraba atau balaga mamarra, jika sudah hampir atau sampai apa yang sudah disebut bikhilafil makmum, nyalahi makmum, tidak ada hukum kepada makmum, hukumnya hanya mengikut imamnya. Ya, salat sendiri, orang salat sendiri ketinggalan tahiyat awal, karena diri betul sudah orangnya, sekalinya dia duduk lang biasa, sengaja tahu aja bahwa kada boleh harus teruskan karena di ujung kan sujud sahwi, kada bolehnya itu jadi hukum batal. Kembali berduduk biasa itu.
Tapi orang salat sendiri itu walinaqli matlubin qawliyin ghairu mubtilin naqluhu ila ghairi malihi walau sahwan ruknan kana kapatihatin tasyahudin aw ba'da ahadihima aw ghaira ruknin kasuratin la ghairi qiyam wa qunutin la maqabla ruku'i aw ba'dahu fil bitri fi ghairi nisfi Ramadan asani. Dan bagi memindah yang diperintah tapi rukun qauli itu tidak membatalkan sembahyang. Lau sahwan sekalipun lupa rukun adalah ia seperti Fatihah atau tasyahud tahiyat akhir dan sebahagian daripada salah satu keduanya. Dalam ketiadaan rukun seperti membaca surah kepada ketiadaan berdiri, baca kunut pada barang sebelum rukuk atau sesudah rukuk pada witir selain nisfu Ramadan. Bagi nisfu Ramadan asani fayasjudu lahu maka sujud ia lahu baginya. Ini orang amindah bacaan daripada rukun qauli. Rukun qauli sesuai bacaan rukun Fatihah itu berdiri rakaatnya. Ibadahnya Fatihah itu ternyata yang membaca di waktu i'tidal sudah berlalu sebenarnya, seharusnya dia tidak baca Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd, baca Fatihah. Apa masalahnya? Apakah batal sembahyangnya? Ada batal.
itu tidak membatalkannya, tapi pindah. Atau lain pada rukun baca surah di waktu berduduk, sujud Allah Akbar, duduk atau sujud hanya baca Qul bil falaq. Atau yang baca kunut belum lagi 15 Ramadan, 16 belumnya membaca sudah di malam 10 Ramadan. Itu tasjudulahu, maka dinamai orang itu lupa sujudlah ya sujud sahwi, tapi kan batal sembahyangnya. Nah ini anehnya di riwayatnya ini berkhilafiyahnya. Amma naqlul fi'li ada berbeda rukun fi'li fayabtulu ta'ammuduhu, batal sengaja. Akhraj bi qawli ghayr mubtilin ma yabtulu qasalam takbir tahrim yang kabari kaslihi. Kalau ada yang pada ta'am tidak membatalkan, itu sudah membatalkan. Jadi salam, kalau salam ya tidak boleh dipindah-pindah. Hanya salam itu terakhir sudah. Takbiratul ihram dan takbiratul ihram dia bisa juga. Yang kabir qasdihi ya bertakbir dengan mengkasar takbiratul ihram tetap pada sah. Dia bisa dipindah. Nah itu rakaat pertama waktu berdiri betul takbiratul ihram. Sekalinya rakaat kedua takbiratul ihram pulang itu batal sembahyang, memindah. Adapun rukun fi'li yang berdiri betul rukuk, ya tidak sujud, duduk antara sujud, duduk tahiyat akhir. Nah itu kadang-kadang dipindah-pindah, jadi pindah batal. Ada sahma yabtulu amduhu lahwa, sahu katatwilin rukun kasini wa qalil kalamin aqlin. Jadi rukun fi'lin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahwi, dan karena lupa serta membatalkan bersengajanya. Tidak batal lupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek dan sedikit ada kata nakan nambahi rukun fi'li. Karena Nabi SAW memperbuat salat zuhur 4 rakaat, sujudlah ya karena lupa. Kisah bihi ghairuhu, kiaslah yang lain daripada itu. Artinya ada dua riwayatnya itu. Sunnah pernah salat zuhur 2 rakaat langsung salam. Nah, lalu selesai salam ada sahabat nanya ke Rasulullah, apa sembahyang zuhur ini dikasar? Ya Rasulullah, tidak. Biar salatnya hanya 2 rakaat. Kemudian Rasulullah berdiri lagi, menambahlah beliau 2 rakaat lalu salam. Sujud sahwi 2 rakaat sujud sahwi salam. Nah, disitulah makna kadang membatalkan berkata-kata yang sedikit karena di waktu lupa untuk membenarkan yang dikerja itu ada yang ingat. Dan ada juga riwayat di sini salat Rasulullah zuhur sekalinya 5 sih dia. Tapi sedih ingat lalu menambahlah sujud sahwi. Kurang sujud sahwi, lebihan sujud sahwi juga. Cukup contoh zuhurnya itu, yang lainnya sulah ada. Itu contoh sidin untuk kita aja. Sulah itu tidak pernah lupa, cuma
Kalau kita orang mukmin lupa, nah udah ada contohnya. Akhraja mimma yabtulu 'amduhu ma yabtulu sahwu aidan takala min kasir. Kalau ada yang membatalkan sembahyang bersengaja itu walaupun lupa, seperti berbicara kasir, lama berbicaranya, itu batal sembahyang. Rasulullah waktu itu berbicaranya sebentar, tapi lugat sidin bahasa Arabnya. Amala yatulusahu wal amduhu qalbi alil qalil wal itibati pada yasjudu sahwin la amdihi. Sesuatu yang tidak membatalkan rupanya dan tidak bersengajanya kada batal, seperti ada perbuatan yang sedikit. Kalau ia menoleh ke kanan ke kiri, maka tidak ada sujud sahwi, baik orang terlupa atau bersengaja. Oleh sakin dan sujud sahwi bagi orang ragu-ragu pi masalahu pada rakaat yang ia sembahyang. Ahtamal ziyadatan boleh jadikan labih. In kana zaidan pasujud liya ziyadah wa ila palitaradul menjibi idhaq niyah. Nah itu sambungannya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma 'allamtana 'allimna bihi wa zidna ilman tanfa'una bihi. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.